Dia berhubungan seseorang dengan orang lain yang saat dekat itu ada kesamaan. Sudah kan Mbak Des? Insya Allah. Bagaimana dengan tangan kan? Ini yang D, psikoanalitik kepribadian. Gaya hidup Lifestyle. Iya. Bukan gangan style ya. Gangan style ya, bukan gangan style ya. Jadi apa harus siap? Yang bahasa yang sekarang. Iya. Ayo ini siapa yang bisa menjelaskan? Mungkin Mbak Zain tentang gaya hidup. Gaya hidup itu ada yang dari biografinya dengan gaya hidup, aktivitas, perhatian. Jadi bagian membaca loh. Ini loh. Jadi sebenarnya kalau ya misalnya dalam stylenya berbeda-beda mungkin dasar-dasar segmentasi. Kalau ini kayak aktivitas bekerja gitu ya, terus kalau kerjanya keluarga gitu, pendapat dirinya sendiri. Oh iya di tahun itu ada. Ini contohnya ada. Iya misalnya ya yang hobinya misalnya. Ya seperti itu. Kayak nanti perusahaan itu akan menciptakan produk maunya Tamiya gitu, atau ada perusahaan permainan yang nyiptain Tamiya untuk segmen pasar, segmen target pasar yang pencinta Tamiya gitu. Terus itu ada lagi yang boneka Barbie itu untuk segmen pasar yang pencinta Barbie gitu, atau aktivitas maunya pemancing, hobi mancing gitu. Pasar tahu segmennya gitu. Targetingnya jadi mengelompokkan pasarnya gitu. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan gitu. Behavioristik. Ini saya juga kalau lihat kan atas dasar penggunaan nalar oleh individu. Manfaat mereka diberikan dari penggunaan. Masing-masing aspek itu yaitu kesempatan pengguna. Oh ya. Langsung targeting. Ini nanti akan dijelaskan oleh ibu dosen karena waktu tinggal seperempat lagi, jadi biar supaya dikepung sama ibu dosen ya saya. Iya kan berarti nanti itu dalam nomor 1 ya Mbak? Iya. Belum. Kamu itu belum. Makanya ini dia jam 3, kita pulang habisin aja deh. Enggak, tapi dia belum buat ya. Itu yang buat. Makanya ini tinggal targeting ini sama yang itunya seterusnya biar cepat dikeput dan langsung dijelaskan. Kalau gitu saya akhiri saja pertemuan ini. Kalau targetingnya belum dijelasin. Nanti akan dijelasin sama bu dosennya. Targetingnya udah ada targeting gitu. Untuk menyingkat waktu karena targetingnya saya nggak bikin konsep-konsep. Aku dijelaskan secara singkat-singkat saja. Boleh. Ya. Oke. Terima kasih. Demikian apa? Lanjut. Apa ya? Tambah. Ya, nggak apa-apa. Cuman diselesain aja ya. Tapi yang targeting ini targeting itu tindakan mengevaluasi dan menyeleksi suatu yang lebih dari segmen-segmen pasar yang dimasuki. Misalnya, jadi kayak kita tahu segmennya tadi kita ada perusahaan ya. Kita sebagai perusahaan kita tahu segmentasi pasar yang kita tuju itu mana. Misalnya kayak apa juga aja boleh ya? Boleh.
enak. Iya maafkan ya, cuma Tahu itu kenapa? Tapi nanti saya kelihatan. Iya, jadi jadi setelah satu perusahaan menentukan segmentasi yang akan dituju, otomatis dia akan melanjutkan dengan targeting. Targeting itu jadi gimana target cara perusahaan untuk menyentuh pasar. Nah, di sini ada merencanakan segmentasi ada 4 hal. Nggak ada di poin ya. Dibaca aja halaman 422 ya. Ya, itu jelas. Mau dibahas atau skip aja lanjut? Terus ke positioning belum? Oh, ini merencanakan targeting. Ukuran dan pertumbuhan segmen ya. Kedua itu daya tarik segmen, sasaran dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Ini aja. Positioning. Udah tahu kan positioning apa kemarin yang kita bahas? Positioning. Ya, posisi. Jadi gimana? Positioning. Ya, cara-cara penempatan produk di pasar. Jadi gimana cara produsen memposisikan produknya di pasar biar citranya bagus gitu, biar terngiang-ngiang kayak tadi. Honda itu apa sih positioningnya? Motor irit. Terus murah, nggak murah banget tapi ya terjangkau gitu misalnya, kayak gitu. Terus habis itu misalnya kayak iPhone itu mahal tapi bagus kayak gitu. Positioningnya tuh bisa dibagi jadi 4 ya. Positioning tuh berdasarkan ciri. Jadi ciri produknya tuh gimana kita menempatkan posisi produk kita berdasarkan ciri. Misalnya ciri produk kita iPhone bagus gitu, misalnya kualitasnya bagus. Terus habis apa kalau di benak teman-teman iPhone elegan. Jadinya kita sebagai produsen tuh mengemas pesan bahwa iklannya iPhone tuh jadi yang dikelihatanin namanya yang iPhone diputar gitu dari gitunya. Terus habis itu ada juga berdasarkan penggunaan dan penerapan. Nah, di iklan iPhone tuh dilihatin kan caranya gimana caranya ini ada menu apa aja. Itu bisa juga diposisikan seperti itu. Terus berdasarkan penggunaan produk, misalnya kalau penggunaan produk ya kayak gimana gunainnya ya, penggunaan cara itu apa sih penggunaan itu berdasarkan penggunaan atau penerapan. Pengguna produk pengguna produk. Jadi kayak misalnya kita iPhone diposisikan, jadi iPhone itu diposisikan high class di iklannya. Yang pakai iPhone itu high class, orang-orang tinggi, pokoknya eksekutif muda, artis kayak gitu. Atau misalnya di image-kan seperti yang eksekutif muda, orang yang berduit misalnya kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi bisa berdasarkan itu, terus berdasarkan kelas produk. Jadi kayak segmentasinya menengah ke bawah, atau itu produknya iPhone kan mahal, jadinya itu diposisikan sebagai produk lux gitu ya. Iya, biasanya. Ya, menembakkan. Iya,